Hai teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi tentang akuntansi perpajakan, yaitu aktiva tetap. Yang beranggotakan Dio Salomo, Chris Monita Manalu, dan Jessica Silain. Materinya yaitu yang pertama perolehan aktiva tetap, yang kedua penyusunan aktiva tetap, yang ketiga pengalihan aktiva tetap, keempat perlakuan akuntansi pajak atas aktiva tetap, yang kelima tujuan revaluasi, yang keenam perlakuan akuntansi atas revaluasi aktiva tetap. Terdapat beberapa cara perolehan aktiva tetap, yaitu 1. Perolehan aktiva tetap secara gabungan, 2. Perolehan aktiva tetap secara angsuran, 3. Perolehan aktiva tetap secara pertukaran, 4. Perolehan aktiva tetap dengan cara membangun sendiri, 5. Perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Perolehan aktiva tetap secara gabungan, apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aktiva tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan. Sebagai contoh, harga bangunan termasuk harga tanah seharga 300 juta, termasuk biaya notaris, biaya cukai, biaya balik nama, biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan, dan lain-lain. Alokasi harga perolehannya dapat dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat di layar contohnya. Yang kedua, perolehan aktiva tetap secara angsuran. Terhadap aktiva tetap yang diperoleh secara angsuran, perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Sebagai contoh, aktiva tetap dibeli secara angsuran dalam 10 kali angsuran. Aset tetap yang dibeli berupa mobil harga perolehan 120 juta dibayar dalam 24 kali angsuran. Masing-masing 5 juta per bulan dengan bunga 20% per tahun. Perhitungan angsuran pertama seperti contoh di dalam gambar. Selanjutnya, ketiga, perolehan aktiva tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16, revisi 2007, suatu aktiva tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar aktiva yang dipertukarkan atau diperoleh. Yang paling andal sebanding dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Yang keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri atas harga belinya, dan setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung. Dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Karena membangun sendiri digunakan prinsip yang sama seperti aktiva yang diperoleh, yaitu meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan aktiva sampai siap pakai. Selanjutnya, yang kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak, karena akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan. Dalam akuntansi komersial, aktiva yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai entitas memperoleh keyakinan akan memenuhi kondisi dan prasyarat hibah. Terhadap aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga tafsiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi. Penyusutan aktiva tetap.
Masa manfaat diukur dengan periode suatu aset yang diharapkan digunakan perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset perusahaan. Sebagai unsur pengakuan atau penurunan aset tetap berwujud tersebut, dialokasikan ke dalam penyusutan sebagai alokasi sistematis rasional harga perolehan harga aset berwujud. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud berikut tersebut. Pertama, diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Kedua, memiliki suatu manfaat yang terbatas. Dan ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau masuk barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Penyusutan atau jumlah disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisa. Dapat pula nilai sisa suatu aset seringkali tidak signifikan dan diabaikan dalam perhitungan jumlah yang dapat disusutkan. Bentuk-bentuk strategi untuk memberikan kemudahan proses pencatatan sebagai contoh wajib pajak melakukan penyamaan estimasi masa manfaat dan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi: yang pertama, harta yang dapat disusutkan adalah harga berwujud. Kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu: pertama, aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Kedua, aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberikan tunjangan oleh perusahaan. Adanya pengelompokan harta berwujud berdasarkan masa manfaat dan sekaligus penetapan persentase tarif penyusutan yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengakibatkan adanya perbedaan yang dikenal dengan beda waktu atau time difference. Pengaruh secara umum tertentu menimbulkan selisih antara laba bersih komersial dengan penghasilan kena pajak. Secara komersil diatur pada PSAK nomor 46 Reformat tahun 2007. Selisih pajaknya dibukukan dalam akun pajak penghasilan yang ditangguhkan. Akuntansi komersil mengatur estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan dengan dasar pertimbangan yang biasanya didasarkan pada pengalaman dengan jenis aset yang serupa. Sedangkan ketentuan perpajakan untuk pengelompokan aset tetap berdasarkan masa manfaat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 2009 tanggal 15 Mei 2009 berlaku per 1 Januari 2009. Pengalihan aktiva tetap. Pada dasarnya, tidak satupun perusahaan bermaksud dan merencanakan untuk menjual aktiva tetapnya. Karena aktiva tetap dibeli dimaksudkan untuk dipergunakan selama umur ekonomisnya, untuk menjaga kelangsungan usaha, entah untuk berproduksi, dijadikan tempat usaha, dan dijadikan peralatan kerja. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan perusahaan menjual aktiva tetapnya antara lain: pertama, karena perusahaan kekurangan suplai dana. Kedua, karena perusahaan berganti jenis produk. Ketiga, karena perusahaan berganti teknologi. Keempat, karena perusahaan yang akan ditutup atau berhenti operasi karena alasan tertentu. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pajak atas aktiva tetap. 1. Pengalihan umum aset tetap, pasal 11 ayat 8 dan 9, serta pasal 11A ayat 7, Undang-Undang PPH. Atas pengalihan yang bersifat umum, 1. Nilai sisa buku diakui sebagai kerugian, dan nilai penjualan atau nilai penggantian asuransi diakui sebagai penghasilan. 2. Jika nilai penggantian asuransi baru diketahui di masa mendatang, maka pencatatan kerugian dan penghasilan dapat dilakukan di masa mendatang berdasarkan izin Dirjen Pajak. Selanjutnya,
Yang kedua, pengalihan khusus aset tetap. Pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial sesuai ketentuan Menteri Keuangan atas warisan, nilai sisa buku tidak diakui sebagai kerugian oleh pihak yang melakukan pengalihan. Yang ketiga, penilaian kembali aset tetap atau pasal 19 Undang-Undang PPH dan PMK nomor 79 tahun 2008. Yang pertama, revaluasi dilaksanakan untuk dapat memberikan penyajian laporan keuangan yang reliabel sesuai dengan kondisi nilai wajar atas aset perusahaan. Yang kedua, atas revaluasi dikenakan tarif pajak sebesar 10% dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak sama dengan nilai hasil revaluasi dikurang nilai sisa buku fiskal. Persyaratan khusus untuk revaluasi aset meliputi diperolehnya izin Menteri Keuangan, dipergunakannya jasa penilai atau appraisal yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta dilaksanakan paling cepat setiap 5 tahun sekali. Tujuan revaluasi. Tujuan utama penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya dengan lebih wajar, sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebesar-besarnya. Alasan wajib pajak perlu melakukan revaluasi aset, yang pertama meningkatkan nilai perusahaan, yang kedua meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa datang, yang ketiga meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya. Yang keempat, agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Perlakuan akuntansi atas revaluasi aktiva tetap PMK nomor 79 tahun 2008. Aset tetap yang telah dikenai revaluasi fiskal tidak diperbolehkan untuk dialihkan hingga jangka 10 tahun setelah revaluasi. Pengecualian dapat diberikan atau situasi pengalihan berikut. Yang pertama, pengalihan yang bersifat force majeure seperti akibat kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan. Yang kedua, pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha. Yang ketiga, penarikan aset dari penggunaan akibat kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki. Sanksi atas pelanggaran adalah pengenaan tambahan pajak bersifat final dengan tarif 15%. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.